Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Kembali saya Juni Susan bisa menemani sahabat Madania bersama di uraian hikmah. Sahabat Madania, kalau sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana rumah menjadi pendidikan pertama dan guru pertama adalah orang tua, sekolah guru pertama orang tua. Maka bagaimana sekarang ini kita memulai membangun fondasi pendidikan di dalam rumah kita. Sahabat Madania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengingatkan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mau merubahnya. Sahabat Madania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya merubah ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perubahan sebuah peradaban itu terjadi lewat pendidikan. Kenapa? Karena memang lewat pendidikan ini merupakan satu media yang dapat memberikan perubahan secara rekonstruktif. Artinya apa? Dia mampu merobohkan karakter yang usang, merobohkan karakter yang lama. Dia mampu membersihkan lalu menanamkan nilai-nilai yang baru. Dengan pendidikan, orang bisa tahu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari berbuat salah menjadi berbuat benar. Dari berbuat tidak baik menjadi baik. Dan tentu saja bahwa di dalam rumah kita, untuk mendidik buah hati kita, menanamkan nilai-nilai dan fondasi yang Islam, ini menjadi satu ketentuan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para orang tua. Dan ketika kita ingin memulai itu kepada anak-anak, tentu tidak bisa. Kita akan merekonstruktif pendidikan di dalam rumah kepada anak-anak kita, andai kita sendiri juga tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, supaya ke depan anak-anak kita menjadi agen perubahan, agent of change, menjadi orang-orang yang di sebelumnya saya sebut sebagai khair ummah. Seperti yang tadi saya sebut di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, bahwa tidaklah Allah akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau untuk merubahnya. Dan tentu saja di perubahan di sini kita lihat ada dua perubahan. Perubahan secara individu dan perubahan secara sosial. Beruntung bila kita tinggal dan berada di dalam rumah, di mana rumah, penghuni rumahnya itu, di keluarga kita itu semua muslim. Didukung lagi dengan tetangga-tetangga dan lingkungan kita semuanya muslim.
maka tentu perubahan yang kita harapkan ini tidaklah terlalu sulit, akan mendapatkan dukungan dari dalam dan dari luar. Sementara andai lingkungan kita ini adalah lingkungan yang heterogen, tentu ini menjadi PR buat kita. Dan kondisi sekarang ya inilah, di mana kita tidak bisa berharap bahwa anak-anak kita ke depan ini berada pada lingkungan yang homogen, pada lingkungan yang sama. Dia akan berada pada lingkungan yang berbeda. Ketika anak berada pada lingkungan yang berbeda, maka menjadi satu hal yang penting menanamkan fondasi keimanan bagi anak-anak kita saat sedini mungkin, sejak dari kecil, sejak dia dalam buayan, sejak dia dalam kandungan. Fondasi itu harus kita tanamkan. Dengan apa? Dengan kita menjadikan diri kita akhlakul karimah bagi anak-anak kita. Karena di kehidupan sekarang ini, kalaupun kita berharap anak-anak kita berada di lingkungan rumah yang homogen, muslim semua, anak-anak kita bersekolah, ya mungkin SD masih bisa dalam lingkungan yang homogen, ada sekolah-sekolah IT, Islam terpadu, SMP, SMA, begitu perguruan tinggi, begitu nanti dia sekolah ke luar negeri, anak akan mendapatkan keheterogenan dalam masyarakat. Dan inilah perlunya kita menanamkan fondasi iman kepada putra putri kita sejak dini, dan itu juga yang menjadi penting bagi kita agar kita sebagai orang tua menjadi orang yang mampu memberikan perubahan terbaik bagi anak-anak kita. Baik, sahabat Madania yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga kiranya kita dikuatkan oleh Allah untuk tetap menjadi orang tua yang dapat menanamkan fondasi keimanan dan keislaman bagi putra putri kita, agar nanti ke depan tentu saja kita harap peradaban, nilai-nilai Islam itu dapat mewujud, ya. Oke, saya Juni Susan mohon undur diri dan tentu saja mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.